Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali, sahabat-sahabat santri Andalas dimanapun berada. Tak lupa kami mendoakan agar kalian semua dalam keadaan sehat, diberi kemurahan rezeki, dan dilapangkan segala urusannya. Amin. Malam ini kita coba menguak apa yang dinamakan kodam. Jadi kodam ini pembantu bahasa Arabnya ya? Ya, kalau dari bahasa Arabnya dia adalah pembantu. Cuman yang jadi konsen kita malam ini nih ya kebanyakan manusia yang memiliki kodam itu mereka sungguhnya tidak tahu, bahkan tergantung mereka apa sebenarnya efek negatif setelah memiliki kodam. Karena pengetahuan umumnya sih anggapan mereka dan bangga kadang apa siapa seorang ketika mereka dapat atau memiliki atau ada kodam dari leluhur, katanya itu mereka bangga atau keilmuannya, bahkan mereka mengagung-agungkan kodam tersebut. Padahal sepengetahuan kami bahwa kodam itu juga sama, karena dia dari golongan jin. Karena setiap golongan fasik itu bekerja, itu nggak ada yang gratis. Sekali dia tolong manusia tersebut yang memiliki badan itu dia akan minta upah. Sebagai pembantu yang kerja nggak dibayar. Ya, itu sama seperti itu tugasnya. Jadi nggak ada pembantu itu yang mau bekerja kalau nggak dibayar. Paling sebulan ya berangkat pulang kampung lagi dia. Gitu. Nah, jadi karena konsen kita agar sampai pesan ini ke para sahabat-sahabat santri Andalas dan juga para teman-teman khususnya pencinta spiritual, saya bilang bukan kita sok mengetahui atau kita mendahului. Yang kami tahu bahwa emang dari golongan fasik itu setiap bekerja mereka minta upah, dan apa upah yang mereka minta itu pun kalau menurut pemahaman kami dahsyat sekali. Makanya akhirnya kita coba interogasi salah satu kodam. Kita mintai keterangan dia agar dia bisa bercerita kepada halayak ramai apa sih sebenarnya tujuan dia dan apa sebenarnya yang dia bisa lakukan. Ya pemirsa, kita mohon doanya, mudah-mudahan tayangan ini menjadi menjadi baiknya pelajaran lah gitu. Ambil sisi positifnya saja. Tapi mohon doanya ya. Oke, Bang In udah siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan izin guru kami Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, saya minta dihadirkan kodam yang namanya kodam yang mengikuti ataupun tidak mengikuti manusia, tapi yang terkuat dari segala kodam yang ada di muka bumi ini, yang terkuat, yang paling kuat, yang saya minta hadir untuk bercerita. Dengan izin guru kami Sang Yang Cari Warna, saya minta hadir. Allah masuk. Terkunci. Ada apa kamu memaksa menarikku? Duduk aja baik-baik, saya mau cerita baik-baik, mau tanya-tanya aja, nggak ada maksud apa-apa. Kamu sudah menarikku. Baik ini yang kau sebut dengan baik. Dan emang salah kalau narik itu. Apa hakmu menarik diriku? Saya ingin kenal kamu, ditarik orang lain aja mau kok saya tarik. Beda. Kenapa? Apa bedanya? Bedanya mereka memang mau dan meyakini diriku. Nah kalau saya? Maka saya tanya, apa maumu? Ya duduk santai, kita cerita dulu. Kamu kan tanya apa mau saya. Nah, duduk dulu baik-baik, turunkan kaki kamu, nggak sopan kamu. Duduk baik-baik. Nah, gitu. Nah, terima kasih kamu sudah mau hadir di sini.
Saya tadi bermaksud emang menarik kodam yang paling kuat yang ada di muka bumi ini. Aku kodam buto. Oh, kodam buto. Buto hijau ya? Wah, antas besar-besar apa tanganmu. Ada apa? Ya, gini, buto hijau, kamu punya nama nggak? Saya panggil apa? Sama kamu? Usah, langsung saja. Langsung saja, buto gitu ya. Slow aja, slow buto. Kita cuma mau cerita. Buto. Tidak enak tempat ini. Ya, nanti saya kasih yang enak lah kamu. Kalau tidak Tidak enak, nyaman. tidak nyaman. Kenapa emang tidak nyaman? Kenapa? Semua menekan energiku. Nah, udah aman. Makanya cerita yang baik-baik, yang jujur ya. Kalau nggak jujur cerita kamu habis, kamu bahaya kamu. Buto, tadi Apa kamu yang ingin kau tanyakan? kamu saya tarik tadi, posisinya ada di mana? Ya, di tubuh orang itu yang menggunakan jasaku dan percaya diriku. Ya, di mana itu posisinya? Menggunakan seluruh kekuatan yang kuberikan. Di mana posisinya? Nggak boleh kamu cerita, nggak ada masalah juga. Saya ingin tahu juga kamu ini tertarik karena yang saya tarik dari mana saja tadi itu pokoknya yang terkuat, paling kuat dok, kamu yang muncul. Tadi kamu ini termasuk Di utara sini. utara sini. Benar. Wilayahnya sini. Ya. Kamu yang terkuat di sini. Betul. Saya bermaksud tanya sama golongan kalian, kodam. Kalian tuh sebenarnya kenapa dibilang kodam? Kalian yang menyebut itu kodam karena kami membantu orang yang menggunakan kami. Maka disebut dengan kodam. Sebut dengan kodam. Nah, kamu itu datangnya ke tubuh manusia itu diminta atau kamu datang sendiri? Saya dulu diminta. Diminta. Asalnya kamu dari mana dulu? Gunung mana? Sini. Sini. Oh, gunung sini nih. Ya. Oh, kamu yang terkuat di daerah sini ya? Benar. Di luar daerah sini masih banyak yang kuat lagi kan? Betul. Saya mau tanya sama kamu. Kenapa sih orang itu selalu bangga berurusan sama kalian? Bagaimana dia tidak bangga? Kan memiliki kami. Emang apa yang bisa kalian lakukan ke orang itu? Dari segi apa? Ya kalau misalnya dia cari kodam nih, kodam untuk kekuatan, emang kuat, yakin kamu kuat? Pasti. Gitu? Pasti kekuatannya akan bertambah. Maksudnya bertambah gimana? Bahkan tubuhnya tidak akan mempan dengan senjata. Oh, kodam kebal gitu ya? Benar. Saya tanya kamu khususnya kodam apa? Saya sebutkan barusan tadi. Oh, kamu kodam ilmu kebal. Saya membantu yang dengan energi saya menghalangi benda tersebut Oh, gitu. sebelum mengenai Iya. tubuhnya. Bagaimana dia tidak bangga? Berarti dia kebal. Dia merasa beda dan lebih daripada orang yang umumnya. Itu kamu didapatkannya dengan cara apa? Dia minta kepada seseorang. Dia minta kepada seseorang. Seseorang itu yang sering dibilang orang itu orang pintar gitu. Ya. Nah, terus? Iya, diikatkan perjanjianku dengan dirinya untuk ikut menjadi kodam pembantunya. Untuk ilmu kebal gitu ya? Yang tadi saya sebutkan. Diikatkan diri. Jadi dengan secara otomatis kamu sudah membuat perjanjian kepada yang memakai jasa kamu. Langsung terikat Langsung. perjanjian itu.
Kalau dengan yang memediasinya orang pintar tadi itu nggak ada hubungan. Ada juga. Ada juga. Untuk apa kau tahu banyak? Ya saya kan ingin tahu, tadi saya bilang saya panggil kamu itu ke sini kepingin mengetahui aja ceritanya. Ada juga. Pasti ada kami semua nanti. Oh, ada ganjarannya sendiri ya, Tiba ada nanti tugas itu. waktunya. Berarti ada perjanjian juga sama orang pintar itu. Awalnya kan kami dari dia sebelum anak itu meminta diriku. Oh, jadi kamu itu Ada nanti gilirannya. Bahkan kami nanti beramai-ramai seluruh kodam yang dia miliki. Tidak usah saya sebutkan untuk apa ya, kita tahu banyak. saya nggak penting tentang orang itu. Yang saya ingin tahu itu cara kerja kalian. Jadi kalian itu Banyak kami para kodam, saya khususnya untuk yang tidak dapat melukai tubuh. ya. Ada juga kodam yang mendatangkan kerejekian. Ada juga. Ada juga kodam yang pandai berniaga. Ada yang pandai berbicara agar orang mengikuti semua apa ucapannya. Masing-masing dari kodam apa niat dan yang dia inginkan untuk ikut dan mendampinginya. Ya kami kodam tersebut. Iya, iya, iya. Kamu kodam yang golongan kodam yang diminta ya. Ada juga. Ada dengan cara melakukan suatu ritual. Ada juga yang secara lelaku. Ada juga. Mengikat perjanjian langsung dengan makhluk. Apa yang ingin dia lakukan perjanjian itu. Iya. Tergantung apa ritual lelaku dia. Tergantung apa permintaan dia, apa ritualnya. Dan juga wirid-wirid yang dia baca. Wirid-wirid juga ada masuk kodam juga. Dan itu misalnya kayak kamu. Tergantung niat maksud. Kayak Dan yang diinginkan. kayak kamu gitu. Orang yang menjalani dan menginginkan kami. Betul, saya tanya sama kamu. Kamu itu kan sudah peliharaan orang pintar tadi. Benar. Kalau ada orang misalnya dia dengan wirid, pandai-pandai dia sendiri atau sepengetahuan dia sendiri untuk mendatangkan kodam, itu golongan kayak kamu itu masuk. Berebut masuknya. Termasuk golongan yang kamu peliharaan orang pintar tadi juga, boleh? Tidak. Tidak. Berarti kamu tugasnya emang Saya sebutkan tadi beda. beda. Ada yang dengan lelaku, Ya, ada ya, yang ya. dengan wirid-wirid. Berarti kamu tugasnya hanya Kalau yang kau sebutkan tadi, dia membaca wirid-wirid, itu berlomba-lomba masuk. Atau dia menjalankan ritual apa gitu kayak puasa. niatnya apa dan di mana dan Mas- apa yang ditujunya. Nah, masuknya ke situ ya. Benar. Oke, sekarang pertanyaan saya, Buto. Sebenarnya kalian tuh setelah diminta, kamu khususnya sekarang, kamu diminta sama seseorang yang untuk mencari kekebalan, ilmu kekebalan. Ya saya bantu. Ya, kamu jawab sekarang dengan jujur. Kamu kan membantu kerjanya nih. Kalau Ya. dia berantem, kamu pasang badan kamu untuk supaya nggak dibuktikannya. Sudah berapa kali kamu kerja? Tidak mempan senjata itu, parang itu ke Ya. tubuhnya. Maksud saya sudah berapa kali kamu kerja dalam kondisi dia ngetes aja atau dia pernah berkelahi sama orang? Dalam waktu dites, Oh. waktu meminta. Ngetes meminta aja. Benar. Berarti waktu dia berkelahi sama orang belum pernah. Belum. Ya, karena sekarang zamannya kan orang nggak ada berkelahi. Ngapain dia takut pakai kamu? Sudah, jangan kau sebutkan lagi. Iya. Jadi kan percuma. Panjang nanti perkaranya. Ya, betul. Terus Buto, saya tanya, jawab kamu jujur ya. Perjanjian kamu dengan yang make jasa ini, dengan yang kamu ikuti, apa perjanjiannya? Iya, dia tidak tahu. Saya ikut sudah membantu ya begitu saja. Ya, kalau dia tentu dia tidak tahu. Inilah saya bilang. Kalau bisa tidak usah tahu. Ya, ini saya bilang. Kamu tahu banyak. Ya, Sudah maka cukup. saya bertanya Nanti kepada panjang kamu. perkaranya. Kita hanya berdua aja.
Kamu jangan khawatir. Dianya tahunya. Saya nggak sebarkan kepada orang lain. Paling dengar kawan saya itu. Saya ini meminta. Dan ada juga yang mengakukan laku atau amalan dan wirid-wirid tertentu. Dia tahunya pasti akan datang suatu kodam yang mendampingi dan membantunya tergantung apa yang dia inginkan dan dia niatkan. Hanya itu saja. Dia hanya tahu itu. Yang saya tanya ke kamu tadi, perjanjian itu apa isinya? Tidak ada isi. Jawab, saya bilang jangan bohong. Kamu tahu saya memahami tentang itu. Tidak ada isi, hanya saya sebutkan. Saya ikut, ya sudah membantu itu saja. Di belakang tidak ada isi tadi. Saya tidak mau, nanti panjang perkara. Masa kamu mesti dipaksa? Nanti tidak ada orang yang mau memakai jasa kami lagi. Bekerja sama dengan bangsa kami, meminta bantuan kami lagi. Udah gini aja lah. Kamu lihat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tahu ini siapa? Kamu tahu ini apa? Karena kamu gak mau bicara. Ya sudah cukup. Kamu cerita. Bahkan nanti perlahan-lahan saripatinya kami ambil secara perlahan-lahan. Saripatinya kamu ambil. Kesehatannya kami ambil perlahan-lahan. Kesehatannya. Seluruh organ yang ada dalam tubuhnya. Organ dalam tubuhnya? Pasti kami ambil, tetapi tidak secara langsung. Iya. Jadi perlahan-lahan kalian apa? Kalian grogoti, kalian makan? Kamu. Ya kamu cerita aja. Kamu kalau bertanya selalu mengancam. Kami ambil saripatinya. Terus? Saripati kamu tahu ujung kaki, ujung kepala, organ tubuh. Apa itu organ-organ yang ada dalam tubuh? Ya. Tetapi inti dari semua itu. Ya ceritalah. Apa sebenarnya? Semoga orang tidak mendengar dan ya. Tidak ada, kita hanya bertiga aja. Paksa saja sama kamu. Iya, ini kita bertiga aja. Orangnya suka memaksa menekanku. Kita cuma bertiga. Kalau mati, di saat dia mati, jangankan rusukmanya jadi budak kami di alam kami, dia tidak akan sampai ke alam sana. Alam mana? Alam barzah. Jadi gawat ini. Enggak, kita bertiga aja, nggak ada orang lain. Aja. Pasti kamu mau lihat orang yang sebelum memakai jasaku. Meronta-ronta, menangis-nangis, menyesal di kemudian hari. Jadi dia ada di alam. Bodoh. Jadi dia tadi itu ada di alam kamu. Dungu. Ya, betul. Yang meronta-ronta tadi itu ada di alam kamu, alam jin. Sekarang kami hanya pura-pura yang kita sebut kodam, pembantu dengan niat dan tekad hajat dia. Subhanallah. Sebenarnya dia budak kami. Injak-injakan kami, suruh kami. Kalau tidak percaya, kalau sudah saya tunjukkan. Ya, saya sudah lihat tadi sampai menyesal aku Tuhan katanya. Tolong Tuhan, aku menyesal. Memangnya kami tidak mau sekarang bantu dia baca rapal doanya tidak tembus parang, dia baca ayatnya, dia baca niatnya apa untuk bicara, dilancarkan dagangannya, dagang laris, ilmu kebal, orang takut sama dia. Semua
dan selaku ilmuwan ataupun kodam tertentu yang dia inginkan. Tapi sebenarnya sama semua itu. Saya bisa menjamin sama. Sama ya. Dari budak kodam dia punya. Kalau sekarang bisa dia bicara, mati nanti. Kamu lihat, Tuhan, tolong Tuhan, aku menyesal. Tuhan murka. Ya, karena yang saya tidak tahu, diterima. yang saya tahu, dia itu kan sama dengan melakukan apa ya? Sirik ya. Melakukan sirik. Gawat ini gawat. Kita cuma bertiga aja, tenang aja. Yang tahu mau gak percaya kalian. Kalau kamu mendengar ini, kami bertiga itu sudah tahu. Jadi apa? Sebenarnya perjanjian kalian itu puncak dari perjanjiannya. Tidak ada tertulis. Iya, saya kamu tahu. jadi budak rusuk mah kamu ditahan. Nah, itu tidak puncak. akan ada yang mau bekerja sama Iya, dengan betul. kami. Betul, karena kalau mereka tahu sebenarnya kan di sini kelemahannya manusia-manusia yang banyak memakai kodam. Mereka sungguhnya tidak tahu kalau perjanjian yang kalian buat secara gaib itu ujung-ujungnya ketika mereka meninggal, rusukmanya berkurang atau habis, mereka nggak bisa kembali ke alam barzakh. Mana mau Iya. menjemput. Ya, karena kalau tidak lengkap. nah, 9 dan ruh, 7 sukmanya. Seperti kalian dilahirkan waktu masih bayi, begitu. murni, polos, suci, dan lengkap dengan 9 ruh dan 7 sukma. Jadi Kembali kepada Tuhan juga harus begitu. Ini kalau ditahan 3, tidak lengkap. akan malaikat mau. Jadi malaikat pun tidak akan menerimanya. Semoga jangan ada yang percaya. Aku kena ditekan. Enggak ada yang mendengar. Ya sudah, aku kembali ke Ya, tubuhnya. sebentar, jadi kesimpulannya perjanjian kamu itu secara gaib yang kamu ketahui dan dia tidak mengetahui. Langsung, Manusia tidak mengetahui Kan saya bahwa sebutkan. intinya kalau kamu- disebutkan dia sebelum mengamalkan atau meminta ini nantinya pasti tidak akan tidak akan ada orang pakai jasa kamu. Jadi rusukmanya kamu tahan sebelum hari kiamat, dia menjadi budakmu di alam jin. Berarti dia tidak pindah ke alam barzakh ketika meninggal. Ya. berapa banyak saya tarik lagi. Nggak usah, saya nggak butuh pembuktian itu. Korban saya sebelum anak yang saya minta saya barusan ini yang Saya hanya butuh jawaban kamu aja. Berarti emang tidak diterima ke alam barzakh setelah dia meninggal. dia melayani kami. Bahkan Gitu. bedanya biar kamu tahu. Nah, Kalau kami masih disanjung, dibanggakan, bahkan melebihi Tuhan. ya, kalau dia Tapi kalau dia kami pijak, kami cambuk karena menuntut kami. karena dia tidak mengetahui ya. Kalau memakai kami setiap orang punya kodam pasti disanjung. Aku punya ini. Ya. Tidak pun dia sejupkan dalam hatinya dengan rasa jumawa. Kalian Aku kalau manusia ngomong dengan didengar nafsu. sama orang. Aku disegani sama orang gitu. Tidak langsung kan begitu yang saya sebutkan barusan. Nih tadi. ada teman saya mau tanya sesuatu sama kamu. Apa yang ditanya? Betul. Kalau nggak tuan yang punya kodam itu meninggal, apa kodam itu akan turun? Itu kodam leluhur. Lebih dalam lagi pertanyaan. Kamu mengetahui itu. Jadi misalnya nih, saya mewakili Kamu pertanyaan membantu dia. pertanyaannya. Iya. Jadi misalnya kamu ini sekarang dia nih pakai kamu nih, manusia tadi pakai jasa kamu. Tanpa melakukan ritual atau perjanjian dan meminta seperti dia, keturunannya otomatis kami akan ikut. Subhanallah. Mau tidak mau, suka tidak suka, kami akan turun. Jadi kamu akan turun ke keturunannya. Pasti, Mm-mm. pasti. Yang saya tunjukkan tadi. Ya.
Jadi kamu menurun kepada anak cucunya, anak atau cucunya, itu juga nanti akan sama kamu lakukan seperti yang sekarang mengikuti yang memakai jasa kamu ini. Ya iya. Iya, subhanallah. Dia minta kami satu selama hidupnya. Kami seluruh keturunannya jadi budak dan mengikut kami, injakan kami. Kami mana mau bodoh seperti kalian manusia. Sampai berapa banyak keturunannya butuh yang kamu kuasai itu? Kalau saya khususnya Ya, 7 keturunan. 7, subhanallah. Kalau yang lain ada? Tidak tahu. Tidak tahu. Hanya kamu khususnya 7. Saya nggak mau urusan dengan yang lain. Berarti setelah Saya nikmati keenjoyan saya saja. setelah dari 7 keturunan itu baru selesai perjanjianmu? Atau masih ada lagi yang lain? Ya sudahlah. Terus betul kalau orang tuh apa kan rusuknya kamu tawan. Terus kalau rusuknya itu dibebaskan, apakah kembali seperti semula? Seenaknya saja kamu bebaskan. Kalaupun kamu bisa. Kalaupun kamu bisa. Tunjukkan, Pak. Bisa kamu, saya tahu. Kalau dianya maukah, tidakkah, ikhlaskah, ridhokah dia. Ya. Seluruh dunia ini kalian tarik, dia akan bisa. Kecuali yang namanya ikhlas dari hati nuraninya. Ya. Itu pun prosesnya tidak akan mudah. Gitu. Akan terus kalian bayangi dia. Jadi intinya butuh, kalau saya bisa tarik dari cerita kamu, bahwa orang yang menggunakan jasa kamu itu sebenarnya mereka tidak mengetahui kalau di ujungnya mereka akan menjadi budak kamu di alam jin, nggak sampai ke alam barzah ketika meninggal. Sudah berapa kali dia mau Gitu, meminta ya. wirid, ritual, amalan sesuatu, datang pun ada makhluk yang tidak akan disebutkan. Kamu nanti mati, Ya, kusuma kamu kutawan, kamu jadi budakku. Nggak ada yang mau ya. Itu maksud kamu. Oh, iya. Habis pengikut kamu jadi. Oke, betul. Ya sudah, saya kembali. Sabar, saya mau perkenalkan kamu dengan ini. Kamu tadi udah nampak cahaya nih. Kamu tahu siapa pemiliknya? Saya mau tawarkan ke kamu sekarang. Kamu ikut saya di sini. Tidak bisa. Kenapa? Ikatan tadi. Ya kan gampang, saya putus aja. Karena kan kamu juga nggak manfaat sama orang itu. Sekarang nggak ada dunia persilatan lagi. Kita nggak ada perang-perang. Kita nggak ada berantem lagi. Ngapain kamu pakai kodam menjadi kodam kebal? Bagus kamu ngaji di sini. Kami hanya membantu sedikit, Ya. tapi hasil banyak. Ya, saya kasih kamu hasil yang lebih banyak nanti. Kamu ngaji di Sudah sini. nikmat saya. Hah? Kamu lihat yang saya tawan. Kamu lihat saya nikmati orang yang barusan kamu tarik kembali tadi. Udah enak. Benar. Dengan keenjoyan saya. Ya, kamu lihat orang yang ngaji-ngaji itu. Banyak yang lebih kuat dari kamu loh. Ya, daerah sini pun banyak. Teman saya salah satu juga yang kuat, bukan diremehkan. Iya. Makanya kamu bisa juga tetap hidup seperti gitu, bisa tetap menguasai dengan cara berbeda. Kamu ngaji lagi di sini. Mana enak ngaji, nggak ada makan saripati, menyiksa ruruh manusia. Bisa, kamu minta makan apa aja bisa. Apa ngaji? Nggak ada nikmatnya. Iya. Bagus kamu bohongin manusia yang suka-suka kodam itu ya. Wah, jelas saripatinya, rusukmanya. Jelas supaya kamu tahu betul bahwa ngaji itu enak nih rasanya. Wah, itu di atas mereka. Apa itu mengaji? Masuk Islam. Masuk. Apa yang kau lakukan? Enggak apa-apa, itu cuman kasih keilmuan kamu yang baru. Masuk ke dalam, masuk ke dalam, masuk ke dalam. Semakin merasakan, hilangkan semua efek-efek negatifnya. Masih mengikat. Kau tidak akan bisa. Sangat cerawana. Saya minta semua perjanjian-perjanjiannya kepada manusia terputus. Allah, bersih semua. Dah, kamu terima, nikmati. Sama ilmu kamu bukan lebih sakti nih.
Nggak percaya kamu. Damai kan? Hilang rasanya kan? Semua efek-efek negatifnya menguap secara otomatis. Semua rusukma, semua yang tidak halal yang ada di sini semua keluar semua. Nah, kedamaian ada di dalamnya, ketenteraman, pikiran yang tenang. Aku sebutkan apa enaknya tenang begini. Nggak percaya kamu. Yuk kamu ikuti saya supaya enak tenangnya. Pegang tangan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Saya minta semua penghalangnya hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Sallallahu. Jadi orang culun begini. Jadi orang culun. Saya minta wujudnya kembali normal. Yang kayak kamu, putih kopiah, culun. Coba kamu beri kenikmatan apa? Kamu mau nikmat apa? Saripati, rusukma. Coba kamu baca. Ini pakaian putih, kopiah, culun. Saya kasih sama kamu Amalia serta keilmuannya Allah masuk. Masuk semua. Masuk. Kamu minta makan nikmat apa? Kamu minta di tangan kanan, tangan kiri kamu. Kamu minta saripati, mana boleh di sini peraturannya. Iya, saripati juga kamu minta di situ. Hasilnya apa? Coba kamu cicip rusukma, apa lagi? Ya, coba kamu cicip dulu rusukma yang kamu minta. Tidak boleh tertera di sini. Minta rusukma. Saya minta stempel Allah. Bahkan jika makhluk ini murtad atau keluar dari ajaran ini, otomatis dia akan hancur. Yang melanggar tentang peraturan agama semua dilarang. Ya, tidak boleh lah. Kamu itu sudah Islam sekarang. Kamu nggak boleh makan makanan yang tidak halal. Makanya saya bilang. Kamu tidak boleh berbohong, tidak boleh tahu, nggak usah kamu sebutkan semua ada di sini. Tahu kamu di situ. Mana saya bilang culun begini apa tidak bisa saripati, tidak bisa makan rusukma. Apa yang saya minta? Saya makan. Saya minta dihadirkan jamaah TKNS dari golongan gondoruo yang terkuat hadir ke sini Allah. Kamu bicara sama dia. Emang kamu aja yang terkuat. Sudah muslim kamu bertele-tele juga. Kamu ngomong sama dia. Bertele. Tadi kamu bilang nikmat. Kamu tanya kenikmatan sama dia. Tapi gimana? Tangan. Kamu minta, saya minta makanan yang seperti saripati manusia, yang rasanya nikmat walaupun tidak bisa dalam wujud yang halal hadir, walaupun tidak boleh saripati lagi, tetapi saya ingin rasanya yang sama untuk membuktikan kata-katanya kenikmatan tadi bisa semua diminta. Wah, lebih enak. Wah. Ngomong kamu, memang hidup kamu itu cuma untuk makan aja Pak? Makan aja pikiranmu. Saya kan hanya menyebutkan, kamu bilang tadi lebih nikmat. Kamu bilang nikmat makan. Disebutkannya tinggal minta. Ya, sudah maaf. Maafkan saya. Ya sudah. Terima kasih sudah hadir. Ya, saya minta maaf. Saya cabut canda juga. Ya sudah, nama kamu saya rubah ya. Nama kamu Muhammad Ihsan. Ya. Ya. Terserah. Saya ikut. Namanya menyesuaikan dengan karakternya Allah. Nah, silahkan kamu
mengaji ke atas. Terima kasih kamu sudah kasih keterangan, sudah Udah kasih biar mereka informasi. dengar saya pun sudah muslim dari Nah, Islam. iya, nggak apa-apa mereka dengar kan. Terima kasih, saya izin. Ya, mau Ihsan silahkan mau bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, iya. Lompat aja kok keluar ya. Kisip nih. Aduh. Aduh. Sallallahu ala Muhammad. Udah mati? Assalamualaikum. Ya, nggak apa.